ورحمة الله وبركاته. السلامة ديننا ودنيانا وأخرانا بنية الدعاء والقبول بجاه سيد الرسول ولحصول المقصود والمعمول وعلى ما نوى السلف الصالح بنية صالحة ثم إلى حضرة جميع أستاذنا ومعلمنا ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداداتنا إلى حضرة المؤلف هذا الكتاب ببركاته وبركات أسراره شيء لله لهم الفاتحة. Alhamdulillah, syukur ala ni'matillah. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah, ya basital yadaini bil 'adiyah, ya sahibal mawahib as-saniyah, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil warusakiyah. Ya Rabbana ighfir lana ya dzal 'ula fi hadhihi al-laili wal lailah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد. Hadratul Mukarramin, para sesepuh yang kami hormati, para pesepuh yang kami muliakan, para bapak ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, patutlah kiranya pagi yang cerah ini kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan curahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya kita semuanya ditakdirkan Allah bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid. Lalu kita mendapatkan anugerah yang sangat agung, ialah kesempatan untuk duduk bareng dalam mengkaji, mentelaah dan mempelajari ilmu Allah. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita telah dan apa yang kita pelajari bersama senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kula panjenengan sedaya diparingi tambahan ilmu sing manfaat kanggo selamat dunya akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita insyaallah sekelumit daripada sejarah beliau Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau Nabi Muhammad itu ketika gubernur dari Yaman menyerang Ka'bah, mau merobohkan Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah, ternyata oleh Allah dihalau, dilawan oleh Allah dengan terkenal burung ababil. Di mana burung ababil itu disebutkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, ialah burung yang sebangsa burung alap-alap yang punya kepala hitam dan punya tarung-parung yang merah. Setiap burung itu membawa 3 batu kerikil, yang di dalamnya batu kerikil itu ada tulisannya man ata'allaha naja, siapa yang taat kepada Allah dia akan selamat. Tapi siapa yang durhaka maka dia akan hancur.
Burung-burung yang begitu hebatnya, parungnya yang cukup membawa batu kerikil 3 itu seakan-akan terjadi mendung yang begitu gelap gulita di dalam sekitar Makkatul Mukarramah. Orang-orang Arab disuruh pergi dari Makkah oleh mbahnya Nabi yang namanya Abdul Muttalib. Penduduk Makkah supaya meninggalkan Makkah. Seakan-akan beliau Abdul Muttalib punya firasat yang sangat tajam bahwa akan terjadi bala yang cukup hebat dan sangat menyerukan. Wong niku nek wis cedhek nang pangeran. Wong niku nek wis cedhek nang Allah. Biasanya itu akan ada apa-apa itu ada firasat. Iku lho panjenengan nek cedhek nang pangeran, ahli wiridan, ahli zikir, ahli maca Quran, ahli sembahyang sunnah. Wah, itu kadang-kadang kayak ada peristiwa yang menggemparkan itu kayak diberi wangsit, kayak diberi firasat. Kalau nggak ada dulur niku wonge ahli badan, kate mati ku krasa. Begitu mau meninggal dunia itu terasa, maka kelihatan ada orang yang berjubah serta putih masuk ke rumah. Anak-anaknya dipanggil itu, anak-anakku, aku ini kira-kira wis cedhek. Tak delok iki ana wong jubahan putih-putih mlebu omahe. Kira-kira aku wis kate dijubuk ambek pangeran. Kira-kira 1 minggu dari ucapan itu meninggal dunia. Orang ini kalau cedek nang pangeran, mati dikandani ambek pangeran. Tapi kalau kita ini jauh dengan pangeran, jauh dengan Allah, kati mati, menikmati sih gak dikandani pangeran. Karena firasat apa? Itulah bedanya orang yang dekat dengan Allah dan orang yang jauh dengan Allah. Si namanya Abdul Muttalib menyuruh pada seluruh penduduk kota Mekah supaya meninggalkan Mekah. Supaya meninggalkan Mekah itu keluar kota Mekah. Ada yang naik gunung. Ada yang pergi jauh dari tempat Makkatul Mukarramah. Ternyata dengan adanya kepergian mereka selamat, tidak tertimpa oleh bala. Burung-burung yang berputar-putar di sekitar Makkah pada waktu itu kayak mendung yang hitam gelap. Saking banyaknya burung. Begitu yang namanya Abroha dengan wadyo balanya sak bolo-bolo nih diruntuhi oleh yang namanya burung itu dengan kerikil yang cukup meracuninya. Itu ada yang melentung bagaikan udun yang besar, meletos. Kerikil itu diturunkan oleh burung itu. Langsung mereka ada yang mereteli balungannya, mereteli awak jasadi. Berkelimpanganlah mayat-mayat yang mati di sekitar Makkah itu, di sekitar Ka'bah itu. Yang Al-Quran menyebutkan
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu tahu bagaimana Allah menghancurkan pasukan-pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidaklah mereka berusaha dengan usaha yang busuk, yang buruk. Punya usaha, keinginan yang sangat-sangat jelek, menghancurkan Ka'bah yang tidak berdosa dan tidak bersalah. Hanya hasud, hanya ingin meramaikan Yaman, hanya ingin meramaikan gereja yang ada di Yaman, bermaksud merobohkan Ka'bah. Ternyata Allah hancurkan pasukan gajah itu. Ya, tarmihim wa arsana alaihim tayran ababil. Allah mengutus burung ababil, tarmihim untuk merempar mereka bihijaratin dengan batu itu, kasfim makul, bagaikan dedaunan yang dimakan oleh ulat. Mati. Pada waktu itulah lahirlah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan kanjeng Nabi Muhammad. Kelahirannya Nabi itulah setelah puing-puing bangkai-bangkai manusia itu dibersihkan dari sekeliling Ka'bah. Maka lahirlah Nabi Muhammad pada waktu itu digendong oleh paman tercinta yang namanya paman yang memusuhi Nabi itu bernama Abu Lahab. Digendong dan di ayunan, bahasa Jawane dikudang, dibawa keliling-keliling Ka'bah. Ternyata keliling-keliling Ka'bah itu Nabi belum beri nama pada waktu itu. Belum diberi nama. Dari bahasanya orang Jawa isi ijo royo-royo. Isi bayi cower. Dibawalah keliling Ka'bah. Cara wong Indonesia, wong Jawa dikudang. Wong pian niku nek ngudang anak iku sarana maca kalimat tauhid. Iftahul jannah la ilaha illallah. Iftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa? Pujian-pujian, ucapan-ucapan yang mulia-mulia itu diperdengarkan kepada anak yang masih usia kecil. Kak ngono selawatan. Ya Nabi salam alaika. Orang dulu orang ngedang orang yang nenek-nenek moyang kita yang santri-santri. Digendonglah Nabi, dibawa gendongannya yang namanya Abu Lahab, dibawa keliling ke Ka'bah. Ternyata bertemu dengan orang yang berjubah putih, serba gagah, ganteng, hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya ikal mayang. Semusyrik-musyriknya orang Arab
sekafir-kafirnya orang Arab masih percaya bahwa Ka'bah itu adalah tempat sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Sak kafir-kafire wong Arab, sak musyrik-musyrike wong Arab tetep duwe keyakinan nek Ka'bah itu sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Dibawa keliling Ka'bah ketemu dengan orang yang ganteng itu, diberitahu ini anak panjenengan ini supaya diberi nama Muhammad. Karena Muhammad itu adalah nama yang belum pernah diberikan kepada orang-orang dulu-dulu sampai sekarang. Muhammad artinya adalah Al-Mahmud, adalah terpuji, agar menjadi pujian orang-orang di dunia ini. Isinya selawat yang namanya selawat Burda. Isinya selawat Hibah, isinya selawat Simtuturun. Itu kan sanjungan dan pujian pada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadun Sayyidul Qawnaini wa Saqalaini Liwal fariqaini min Arabin wa min Ajami. Dulu pernah dilombakan selawat Burda, siapa yang bisa membuat lagu yang paling banyak itu dia menang dulu. Wah, akhirnya berlomba-lombalah membaca Burda dengan syair lagu-lagu yang berbeda-beda. Sing lagu ini lu akeh menang diberi hadiah. Sekarang tidak ada ini. Dulu sekitar tahun 80-an dulu. Macam-macam lagu ini. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي turja syafa'atu likulli hawli minal ahwa limuqtahami. Macam-macam. Ya, saya punya teman paling menang ini. Lagunya paling banyak. Biar disanjung, dipuji oleh orang-orang sedunia. Oh, akhirnya Abu Lahab segera cepat pulang. Ya, namanya Nabi ini digendong, diserahkan pada ibunya yang namanya Siti Aminah. Bu Aminah, ini saya ada orang gagah, ganteng memberikan bisikan pada saya supaya diberi anakmu itu nama Muhammad. Oleh itu, kalau Anda menerima, ya alhamdulillah. Cara orang Islam ya alhamdulillah. Akhirnya diterimalah oleh Siti Aminah. Oke lah kalau gitu saya beri nama anak saya laki-laki ini dengan nama Muhammad. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum, bahwa Nabi Muhammad bukan ayahanda kamu semuanya.
Walakin Rasulullah, kan tetapi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin, dan penutup dari semua para nabi-nabi yang dulu. Diberi namanya nama Muhammad. Itu jadi pelajaran kita ini, kalau punya anak dianjurkan diberi nama yang baik. Dianjurkan. Kau oleh duwe anak iku duwe jeneng saenake dhewe. Alah, anak aja jeneng opo ae, wayahe pinter ya pinter, wayahe bodho ya bodho, ndak boleh. Seperti apa yang menjadi pendapat orang barat, namanya Shakespeare mengatakan nama itu tidak penting, nama itu tidak terlalu perlu, ya. Bab nama api oyo apa nek bodoh ya bodoh, nama itu elek ya apa nek pinter ya pinter, tidak terlalu penting. Katanya orang barat. Tapi bagi kita sebagai orang Muslim, nama itu penting. Tidakkah nama itu kalau kita berikan kepada anak kita, kita panggil seakan-akan itu ucapan doa. Oleh itu Nabi bersabda dalam sebuah hadis, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kamu nanti di hari kiamat itu akan dipanggil namamu dan dipanggil nama orang tuamu. Oleh karena kamu nanti dipanggil namamu dan nama orang tuamu, fa ahsinu asma'akum, kata Nabi, maka perbaikilah namamu. Jenengmu sing apik. Lek jeneng elek mempengaruhi kewibawaan, mempengaruhi kehormatan, mempengaruhi kepribadian. Lawas arek ganteng kok dijenengno terus gemuk. Arek ganteng kok dijenengno gentu. Arek ganteng dijenengno apa cikra. Itu tidak bagus dan tidak boleh. Kalau kita sudah terlanjur memberi nama-nama yang jelek, itu disunahkan untuk diganti. Kalau anak jenenge kadung elek, anak jeneng iblis. Wah, sunah diganti. Cuma beberapa bulan yang lalu, arek di Sumatera ada seorang guru itu namanya Saiton. Saiton. Nah, kalau repot ini jenis Saiton. Saiton itu setan ya. Ketika diwawancari di televisi, namanya orang Sumatera ini namanya Saiton. Ditanya, kenapa? Ya tidak tahu, orang tua saya mungkin ya karena tidak ngerti. Saya diberi nama Saiton. Terus gimana? Ya sebetulnya saya ini seorang guru. Sebetulnya saya sudah nggak senang bahasa nama Saiton itu lah. Tapi satu kenyataan, kalau saya diganti nama saya sakit. Jadi waktu di TV diwawancarai jeneng Saiton. Lah, enggak lah, mau diperubah namanya itu saya sakit itu. Ya wis terpaksa wis Saiton ya tetap setan nih. Tetapi kalau menurut ajaran beliau Rasulullah, nama itu dianjurkan nama yang bagus. Nama yang bagus itu sama siapa saja. Nama yang bergandengan dengan nama Allah itu bagus. Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahim, Abdul Basit, Abdul Rauf, Abdul Baqi. Bagus semua.
Kalau itu tidak bisa diberi nama dengan gandengan nama Allah. Berilah nama seperti namanya para nabi-nabi dulu. Bagus. Nabi itu tidak ada yang namanya jelek. Mulai dari nabi ada. Cuma Nabi Adam yang namanya cukup kita banyak populer itu. Sing diwenehi Adam, jeneng Adam itu duduk menungso. Ingin saya pada tahun 80 mana bisa apa? Bisa Adam. Mestinya tidak bagus. Kita punya anak, namanya siapa? Adam. Lalu nama apa yang Nabi Rasul itu bagus-bagus? Nama Ibrahim. Wah, buahnya Pak Ibrahim. Sulaiman buahnya itu. Apa? Zulkifli, bagus. Nama Nabi kok. Namanya apa? Pokoknya nama Nabi itu semuanya bagus, tidak ada yang jelek. Nama Nabi sudah cukup banyak Pak, khawatir keliru ini. Berilah nama sebenarnya namanya nama malaikat, ini juga bagus. Pertama dijenengi Jibril. Anak saya namanya Jibril. Yang kedua namanya Mikail. Ketiga Israfil. Yang keempat laki-laki itu, anaknya semuanya laki-laki, diberi Israel. Anak sampean sapa nama bapak jenenge Israel. Waduh medeni malaikat sing jabut nyawa. Tapi bagus itu. Kenapa? Nama itu mempengaruhi kewibawaan. Andaikan nama itu jelek, nama kalau dijadikan nama Cikra, andaikan nanti itu dia disekolahkan, pintar-pintar lulus, kemudian jadi gubernur, diundang ke daerah untuk meresmikan jembatan, bangunan jembatan yang memakan biaya 60 miliar, yang akan meresmikan Bapak Gubernur yang namanya Cikra. Bagus itu. Namanya siapa? Jadi kiai. Namanya wis kadung kebacut Gombal. Yang akan memberikan pengajian malam hari ini adalah Kiai Gombal. Itu jelek. Nabi bilang, "Fa-ahsinu asma'akum." Nah, Nabi diberi nama Muhammad. Nah, ya dalam hadis Sahih Bukhari bahwa Nabi Muhammad itu namanya banyak. 5 yang cukup populer. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasyir, dan Al-Aqib. Itu yang paling populer dalam hadis Sahih Bukhari. Muhammad, Ahmad, Muhammad. Bagus. Terus Al-Mahi, Al-Hasyir, Al-Aqib nama Nabi. Tapi dalam kitab lainnya nama Nabi itu banyak, kurang lebih ada 200. Termasuk diantaranya Yasin. Salatullah salamullah ala Yasin ala Toha. Toha itu ya nama Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nama Toha dan nama Yasin itu juga nama Nabi Muhammad.
Ada lagi Nabi Muhammad itu namanya Al-Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa. Mustafa itu nama Nabi. Ada lagi nama Nabi Al-Mukhtar. Alhasil banyaklah nama Nabi itu. Kenapa kok Nabi itu namanya kok banyak? Ya saking mulianya. Namanya saking banyaknya, saking mulianya beliau Nabi. Sama juga Allah itu namanya 99. Kenapa kok 99 nama Allah? Yang dalam Asmaul Husna, wallahu allazi la ilaha warrahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul aliyyul jabbarul kabirul khaliqul bariul musawwir. Seterusnya itu. Kenapa nama Allah kok sebanyak itu? Malah dalam kitabnya, di kitab-kitab itu disebutkan nama Allah itu ada 1000. Yang 300 itu ditulis di dalam kitab Taurat. Yang 300 lagi nama Allah itu ditulis dalam kitab Zabur. Yang 300 lagi nama Allah itu ditulis dalam kitab Injil. Baru yang 99 ditambah 1 lafal Allah 100. Itu ditulis di dalam Al-Quran. Saking mulianya pangeran itu jenenge wakeh. Alek gak mulya apa buat nama banyak-banyak. Lah, nama itu sangat penting. Nama sangat mempengaruhi kewibawaan, nama sangat mempengaruhi kepribadian. Maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk memberi nama kepada anak cucu kita dengan nama yang baik. Abu Lahab pada waktu itu saking gembiranya, mentoke gembira, mentoke seneng, punya budak yang namanya Suwaibah. Si namanya budak ini. Yang namanya budaknya Abu Lahab itu saking senengnya punya ponakan laki-laki. Punya budak itu langsung dimerdekakan. Saking banget senengnya, mentok senengnya duwe ponakan lanang. Itulah yang menjadi kebanggaan orang Arab jahiliyah kalau punya anak laki-laki. Orang-orang Arab jahiliyah sangat menyesal kalau punya anak perempuan. Karena senangnya begitu luar biasa punya budak dimerdekakan. Saking senangnya. Begitu dimerdekakanlah budaknya Abu Lahab ini, di dalam syairnya disebutkan Abu Lahab ini karena gembira atas kelahirannya Nabi, menggendong Nabi, membawa ke sekeliling Ka'bah. Nabi dikudang dengan kudangan yang sangat-sangat bagus. Gembira mentoki gembira yang namanya budak dimerdekakan. Abu Lahab ini setiap hari Senin tidak disiksa nanti di akhir. Ya. Zakana hadza kafiran ja'a zammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yawmil isnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Loh, Abu Lahab yang kafir, musyrik, memusuhi Nabi itu loh, berkat gembira atas kelahiran Nabi, setiap hari Senin tidak disiksa. Apalagi kita. Kula panjenengan umat Nabi Muhammad duduk wong musyrik, duduk wong kafir, hormat nang kelayarane Nabi, ngetokno jajan, nggawa buah, nggawa sedekah. Insyaallah ada harapan besar ya mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Muga-muga kula panjenengan berkat mengisahkan daripada sekelumit biografi Nabi, semoga nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga yang kita sampaikan manfaat. Muga-muga benjing-benjing wali barokah kanjeng Nabi. Kiranya itu yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq lis-shawab. Ilahil jamaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma rabbana ja'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa ahlana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli al-jahli wa ahli al-sharri wa ahli al-dhayr. إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وحصل مقاصد الدنيا والآخرة. اللهم ربنا يسر لنا يا الله زيارة مكة المكرمة ويسر لنا يا الله زيارة المدينة المنورة بجاه النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استجب لنا آمين يا مجيب السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.